يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على وعاد الدين. يا رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي جعل هذا اليوم عيدا للمؤمنين ولمحمد صلى الله عليه وسلم زخرا وشرافا ومزيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد النبي المختار وعلى آله الأخيار وأصحابه الأطهار. ويا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin aidid wal aidat, hari ini kita berada di hari yang mulia, hari Idul Adha. Hari ini kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan kembali sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari ini sebagai puncak pengagungan kalimat tauhid. Di saat ini jutaan jamaah haji telah berada di padang Mina. Mereka membawa bebatuan dari Muzdalifah untuk melempar syaitan al-akbar. Setelah sebelumnya mereka wukuf di Arafah dengan bekal seadanya dan pakaian putih tanpa jahit. Jutaan jamaah haji mengungkapkan kalimat talbiyah yang agung, menyambut panggilan ilahi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lakal labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lakal labbaik. Kami sambut panggilanmu ya Allah, kami sambut panggilanmu yang tidak ada syarikat atasmu. Kami sambut panggilanmu, sesungguhnya segala puji dan kenikmatan untukmu dan kekuasaan hanya milikmu. Tidak ada syarikat bagimu dan kami sambut panggilanmu ya Allah. Para jamaah haji tengah mendemonstrasikan kembali perjalanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mereka betul-betul menjadi hamba yang satu di bawah kemuliaan kalimat tauhid, melepaskan seluruh atribut duniawi yang selama ini meliputi diri mereka. Tidak lagi ada bangsawan atau rakyat jelata, tidak ada lagi tuan atau budak, tiada lagi yang perkasa atau yang lemah, tiada lagi yang terhormat atau yang hina, tiada lagi yang cerdas atau yang bodoh, tiada lagi yang jelita atau yang buruk rupa, tiada lagi yang hitam atau putih. Semua lebur menjadi satu kesatuan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Semua menjadi satu dalam ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada masa yang akan datang Allah Subhanahu wa taala menggabungkan kita semua bersama jutaan hamba Allah Subhanahu wa taala menunaikan ibadah haji.
Hadirin, aidin wal aidat, Allah Subhanahu wa taala jadikan hari ini sebagai Idul Adha atau hari raya kurban dalam memuliakan ketaatan yang ditunjukkan oleh dua hamba Allah yang mulia, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ketaatannya Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an. Falamma balagha sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fandur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama wa talahul jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika nuzzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bizibhin azim wa tarakna alaihi fil akharin salamu ala Ibrahim kadzalika nuzzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Maka ketika anak itu sampai pada usia yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, duhai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membungkam anaknya atas pelipisnya, dan kami panggil dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpimu itu. Sesungguhnya demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata, dan kami gantikan sembelihan itu dengan seekor sembelihan yang mulia, dan kami abadikan untuk orang-orang yang akan datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan kepada Ibrahim. Demikian kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba kami yang beriman. Dari peristiwa ini juga turun perintah bagi kita semua untuk berkurban. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkaru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang yang telah rezekikan Allah kepada mereka. Pada surah Al-Hajj ayat 34. Hadirin, aidin wal aidat, ada banyak hikmah dari syariat kurban ini. Pertama, ketundukan dan ketaatan. Apa yang dituntut Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba tidak lain adalah ketundukan, kepatuhan dan penghambaan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan jin dan manusia agar menjadi hamba dan beribadah kepada kami. Tanpa ketaatan, ketundukan serta penghambaan, korban kita pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Watlu alaihim naba bani ibni Adam bil haqq iz qaraban qurbanan fataqabbal min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Kisahkanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka Allah menerima salah satu dari keduanya dan menolak dari yang lainnya. Ketaatan, ketundukan dan penghambaan seperti apa yang betul-betul diinginkan Allah Subhanahu wa taala dari kita. Tidak lain adalah ketundukan, ketaatan serta penghambaan yang betul-betul muncul dari kesadaran dari hati kita yang dalam bahwa kita adalah hamba yang tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berada sepenuhnya dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbis salim. Pada hari tidak lagi bermanfaat harta dan keturunan kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang tunduk. Kedua, pelajaran yang bisa kita ambil bahwa kurban merupakan bentuk syukur atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Betapa Allah Subhanahu wa taala telah menenggelamkan kita semua dalam samudra nikmatnya. Kehidupan kita, jika kita sadar, dipenuhi beragam kenikmatan yang tanpa batas. Seringkali kita tidak menyadari nikmat-nikmat tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Betapa sedikitnya hamba-hamba kami yang bersyukur.
kurban sebagai bentuk syukur kita kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tak terbatas. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kalian nikmat yang sangat banyak, maka salatlah dan potonglah hewan kurban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma amila adama min amali yaumin nahar ahaba Allah min ihraqid dam innaha la ta'ti يوم القيامة بقرونها وأشحارها وأزلافها وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيب بها نفسا. Amal keturunan Adam yang paling dicintai Allah pada hari nahar tidak lain adalah mengalirkan darah hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat nantinya, hewan-hewan kurban itu akan datang baik dengan tanduk-tanduk mereka, dengan kulit-kulit mereka, dengan rambut-rambut mereka. Sesungguhnya ketika dialirkan darah hewan kurban itu, dia lebih cepat datang kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan darah itu jatuh ke muka bumi. Maka baikkanlah, indahkanlah diri kalian dengan berkurban. Ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan betapa kurban ini begitu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita atas beragam nikmat yang Allah curahkan dalam proses kehidupan kita ini. Jangan pernah berhitung terhadap Allah yang terus mencurahi kita dengan beragam nikmat-nikmatnya tanpa perhitungan sedikit pun. Pelajaran ketiga, kurban mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata kurban berasal dari kata qaraba yang berarti dekat atau mendekat. Dalam upaya kita berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita dengan beragam ujian. Apakah itu bentuk kenikmatan yang sering melalaikan kita, ataukah beragam hempasan ombak kehidupan yang datang silih berganti. Melalui ujian demi ujian, Allah Subhanahu wa taala ingin melihat mana di antara hamba-hambanya hamba-hambanya itu yang dapat sampai pada pantai keselamatan. Ahasaban nas ayatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka begitu saja dibiarkan ketika mereka berkata kami beriman, padahal mereka belum diuji. Dalam melewati beragam ujian demi ujian tersebut, ada banyak hal dalam kehidupan ini yang membuat perubahan dalam proses kehidupan kita. Kadang kita harus korbankan, apakah beragam hal yang kadang harus kita korbankan melewati ujian demi ujian itu. Apakah korban itu berupa beragam kesenangan, apakah dalam bentuk harta dan benda, ataukah jabatan, waktu, orang yang kita cintai, bahkan diri kita sendiri. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zama darajata indallah wa ulaika humul faizun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan diri mereka, mereka berada dalam derajat yang sangat agung di sisi Allah. Sesungguhnya merekalah orang-orang yang menang. Saat paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah mereka beramal dengan amal yang soleh, dan janganlah mensyirikatkan dalam peribadatan pada Tuhannya dengan sesuatu apapun. Melalui kurban ini kita menjadi hamba-hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari upaya kita untuk tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aidin wal aidat, inilah di antara hikmah-hikmah yang dapat kita gali dari ibadah kurban yang telah kita lakukan ini. Mudah-mudahan kurban yang darahnya kita alirkan pada hari ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita dibangkitkan kelak di yaumil mahsyar, menjadi tunggangan-tunggangan kita
yang akan memudahkan kita dalam perhitungan setiap amal-amal kita. Dagingnya, darahnya menjadi penghapus setiap dosa-dosa dan kesalahan kita, dan menjauhkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu likum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وادم وانعم وتفضل وبارك بجمالك وكمالك على سيد عبادك وترضع بيدك سيد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارضي تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Habibi ilahil alamin Abil Qasim Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita wa tarhamta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad. Faya ibadallah, usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tengadahkan tangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berusaha untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita, ketundukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma ya Allah, inilah hamba-Mu yang datang di hadapan-Mu pada hari agung ini, pada hari yang mulia ini. Ya Allah, dengan ketundukan hati kami tunduk di hadapan-Mu ya Allah. Bantulah kami dalam melaksanakan beragam kebaikan dalam kehidupan kami. Terimalah seluruh peribadatan kami. Allahumma ya Allah, anugerahkanlah pada kami rezeki haji pada tahun ini dan pada tahun-tahun dari sisa usia kami. Allahumma ya Allah, jadikan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang mulia di sisi-Mu. Ya Allah, terimalah jamaah haji yang tengah menunaikan ibadah haji mereka ya Allah sebagai haji yang mabrur, sa'i yang disyukuri, dosa yang diampuni, kesalahan yang dimaafkan. Allahumma ya Allah, kami memohon di antara jamaah-jamaah haji ini ada saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, orang tua kami. Muliakan mereka ya Allah, lindungilah mereka semua ya Allah, kembalikan kepada keluarga mereka dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma ya Allah, di tempat ini kami memohon ampunan-Mu ya Allah. Maafkan seluruh kesalahan dan kekeliruan kami ya Allah. Muliakan diri kami ya Allah, muliakan kedua orang tua kami. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Maafkan kesalahan kedua orang tua kami. Tinggikan derajat mereka ya Allah. Sekiranya kedua orang tua kami masih hidup bersama dengan kami, panjangkan usia mereka ya Allah. Perkenankan kami untuk memuliakan kedua orang tua kami, membahagiakan mereka ya Allah. Sekiranya mereka tidak lagi bersama dengan kami ya Allah, luaskan kubur mereka ya Allah. Curahi kasih sayang-Mu untuk kedua orang tua kami di alam kubur mereka ya Allah. Muliakan mereka ya Allah, rahmati mereka ya Allah. Ya Allah, kumpulkan mereka bersama dengan hamba-hamba-Mu yang saleh, hamba-hamba-Mu yang kelak mendapatkan kebahagiaan di akhirat-Mu ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu sebagaimana Engkau kumpulkan kami di dunia ini dalam kebaikan bersama kedua orang tua kami, kumpulkan kelak kami di surga-Mu ya Allah dalam beragam kenikmatan. Allahumma ya Allah, di tempat ini kami memohon kepada-Mu, ada hamba-hamba-Mu yang sakit ya Allah, sembuhkanlah. Ada di antara hamba-hamba-Mu yang kesulitan, lapangkanlah ya Allah. Ada hamba-hamba-Mu yang tengah diliputi beragam persoalan ya Allah, lepaskan mereka dari persoalan mereka ya Allah. Allahumma ya Allah,
Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang soleh ya Allah. Lindungilah keluarga kami, pasangan kami, anak-anak keturunan kami ya Allah. Jadikan mereka hamba-hamba-Mu yang taat kepada-Mu ya Allah. Lindungi mereka dalam setiap keadaan mereka ya Allah. Tanamkan di hati anak-anak kami kecintaan kepada-Mu, kepada Nabi-Mu, kepada Al-Quran, kepada kami, kedua orang tua mereka ya Allah. Ya Allah, jangan lupakan mereka dalam setiap doa-doa mereka menyebutkan nama-nama kami. Allahumma ya Allah, lindungilah kami dan seluruh keturunan kami. Tetapkanlah bagi kami semua ya Allah rezeki haji ya Allah pada tahun ini dan pada tahun-tahun dari sisa usia kami, sebagai ketetapan yang tidak berubah-ubah lagi ya Allah. Yang hajinya Engkau terima ya Allah, yang sa'inya Engkau syukuri, yang dosanya Engkau maafkan, dan kesalahannya Engkau ampuni ya Allah. Allahumma ya Allah, lindungilah kami semua. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat fa ya qadiyal hajat. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.